Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman IDN, terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya, Abdul Fatoni dari SMK Negeri 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, untuk mengikuti beasiswa pelatihan IDN. Eh, baik, hari ini atau saat ini saya akan coba menjelaskan eh, bagaimana cara mengkonfigurasi routing statik di router mikrotik ya. Oke, ini saya coba buat tutorialnya. Sengaja saya buat tutorial ini untuk syarat mengikuti beasiswa pelatihan networking IDN. Terima kasih IDN. Baik, routing statik adalah jenis routing yang dilakukan oleh administrator atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Ciri-ciri routing statik itu sebagai berikut. Satu, jalurnya spesifik ditentukan oleh admin jaringan. Kedua, pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Ketiga, biasanya digunakan untuk jaringan skala kecil. Jadi kalau skalanya besar, misalnya 20 router, 30 router, 40 router, maka nanti admin akan merasa kesulitan dalam manage jaringannya. Sehingga routing statik ini memang cocok kalau jaringannya skala kecil. Cara kerja routing statik ada 3 bagian. Yang pertama, konfigurasi router yang dilakukan oleh admin jaringan. Kedua, router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari tabel routing. Dan yang ketiga, admin jaringan menggunakan perintah IP route secara manual. Ini konfigurasi router dengan routing statik, dan routing statik berguna untuk melewatkan paket data yang ada pada jaringan. Keuntungan menggunakan routing statik meringankan kinerja prosesor router, karena ya router dibantu oleh admin gitu dalam memetakan jaringannya. Yang kedua, tidak ada bandwidth yang digunakan untuk pertukaran informasi dari tabel isi routing pada saat pengiriman paket. Yang ketiga, routing statik lebih aman dibandingkan dengan routing dinamis ya. Mohon maaf, ini routing dinamis. Sedangkan kerugian menggunakan routing statik, yang pertama, administrasi jaringan, admin harus mengetahui semua informasi dari masing-masing router yang digunakan. Ya jelas, karena akan nyetingnya secara manual, sehingga admin harus tahu informasi IP network dari setiap router yang dituju. Kedua, hanya dapat digunakan untuk jaringan skala kecil. Tadi udah jelaskan, kalau skalanya besar, kalau 100 router, 300 router, maka sangat kesulitan sekali kalau menggunakan routing statik. Administrasinya cukup rumit dibanding routing dinamis, terlebih jika banyak router yang harus dikonfigurasi secara manual. Ya, jelas. Jadi kalau routernya banyak, kan banyak sekali ininya informasi yang harus diinput. Rentan terhadap kesalahan saat entry data, routing statik dilakukan secara manual. Ini rumus standarnya dalam routing statik. Kalau di mikrotik itu yang diisi ada destination address. Ini berisi IP network dari klien router tetangga atau router lainnya. Dan yang kedua, gateway. Nah, ini IP networknya, format penulisannya xxxx/y. Jadi IP networknya ditulis, kemudian diberikan prefix di akhirnya. Dan gateway-nya adalah IP router tetangga yang terhubung secara langsung dengan router yang sedang disetting. Oke, ini settingan pakai tracer. Oke, simulasi dan demonstrasi. Studi kasusnya, lakukan instalasi dan konfigurasi sesuai dengan topologi yang disediakan dengan tujuan agar kedua klien dari router yang berbeda ini dapat berkomunikasi. Disediakan beberapa perangkat, 2 unit router mikrotik dan 2 unit
laptop. Nah, pekerjaan ini kita akan kerjakan menggunakan aplikasi simulator Genestry. Topologinya seperti ini. Ada router 1 terhubung ke internet, kemudian terhubung ke klien, ini PC 1 ya. Kemudian dari router 1 terhubung ke router 2, router 2 terhubung ke PC 2. Nah, IP-nya kita sudah tentukan di sini dari router 1 ke PC 1 menggunakan IP 192.168.10.x/24. Sedangkan router 1 ke router 2 IP-nya 192.168.12.x/24 dan router 2 ke klien 192.168.20.x/24. Nah, X-nya kita atur nanti 1 dan 2 ya. Ini routernya 1, kliennya 2, router 1 IP-nya 1, router 2 IP-nya 2. Router 2 ke klien belakangnya 1 dan PC 2 nya belakangnya 2. Nah, baik, kita akan coba lakukan konfigurasinya. Ini teman-teman yang menyimak video ini bisa nanti minta saya share videonya. Saya share juga file tutorial ini. Untuk lebih jelas kita akan coba konfigurasi ya di sini ya. Melakukan simulasi. Ini GNS ini aplikasi yang sangat bisa membantu sekali dalam proses belajar jaringan, menghemat perangkat. Ada modem sebagai akses internet, kemudian 2 buah router dan 2 buah PC. Kita coba rapikan dulu biar enak nyetingnya. Kita hubungkan sumber internetnya dengan router 1. Kemudian router 1 kita hubungkan dengan PC 1. Kemudian ether 3 di router 1 kita hubungkan ke ether 1 di router 2. Ether 2 nya kita hubungkan ke klien. Oke, kita rapikan ya biar kelihatan. Kan enak tuh. Sip. Kita kasih keterangan IP address-nya. Di sini 192.168.10.1 X ya, /24. Kemudian di sini 192.168.12.x/24 dan terakhir di sini 192.168.20.x/24. Oke. Kita running ya aplikasinya agar router dan PC-nya bisa kita konfigurasi. Kita tunggu sebentar sampai semua perangkat berjalan dengan baik, sempurna. Oke, nanti kita untuk konfigurasinya sedikit menggunakan terminal ya untuk mengaktifkan ROMon agar router 2 bisa kita konfigurasi secara GUI dengan menggunakan Winbox, dan router 1 juga kita aktifkan ROMonnya. Baik, klik kanan konsol. Yang ini juga kita aktifkan, klik kanan konsol, klik kanan konsol, dan terakhir PC 2 klik kanan konsol. Oke, ini untuk loginnya karena ini masih kosong, maka login Mikrotik defaultnya adalah admin. Kebanyakan. Admin, sedangkan passwordnya itu kita kosongkan saja dengan cara kita langsung klik tekan enter saja. Wah, salah nih, admin enter lagi. Nah, do you want to see the software license? Apakah kita ingin melihat lisensi software ini? Kita nggak perlu ya, kita lihat kayaknya kalau untuk OS nih lisensinya level 0. Kita mau saja, kita kasih nama system identity set name R1, kita aktifkan ROMonnya. Ini
kita kasih nama tujuannya untuk membedakan mana router 1 dan router yang kedua. Sedangkan Romon kita aktifkan untuk mengizinkan saya sebagai admin untuk meremote router kedua yang terhubung ke router 1, sehingga saya mengkonfigurasi router 1 dan router 2 ini nggak perlu bolak-balik colok router yang 1 dan router yang kedua. Jadi saya bisa meremote router 1 dan 2 hanya dengan terhubung di router yang ke 1 saja. Begitu, ini fungsi dari Romonnya. Untuk router kedua kita juga sama, masuk ke loginnya admin, passwordnya kosongkan. Untuk pertanyaan melihat lisensi software kita pilih tidak saja atau no. Kita kasih nama sistem identity set name R2 tool Romon set enable yes. Nah, kalau sudah seperti ini semua, kita langsung konfigurasi mikrotiknya by Winbox. Kenapa nggak terminal dilanjutin? Sebenarnya bisa saja kita konfigurasi dengan metode CLI, Command Line Interface. Kita biar kombinasi saja bagaimana cara mengkonfigurasi mikrotik ini dengan menggunakan Winbox. Baik, ini kita udah dapat router satunya dari sumber internet. Kita konekkan saja menggunakan MAC address dan connect. Nah, ini router 1 ya. Ini router 1. Langkah yang pertama kita setting IP address-nya terlebih dahulu. IP address yang terhubung ke arah klien 192.168.10.1/24. Klien itu di header 2. Oke, sudah masuk. Kita setting juga IP address di router 1 yang terhubung ke router 2 192.168.12.1/24. Interface-nya header 3. Nah, udah selesai. Header 2 yang terhubung ke klien dan header 3 yang terhubung ke router tetangga, router yang kedua. Kita akan setting IP DHCP server agar klien kita bisa mendapatkan IP address dari router secara otomatis. Next. Oke. Kalau sudah, kita coba cek PC satunya, minta DHCP. Alhamdulillah kita dapat di sini PC 1 dapat IP 192.168.10.titik.254. Nah, ini settingan yang router 1 cukup ya. Kita lanjutkan konfigurasi router yang kedua. Nah, ini fungsi dari Romon seperti ini. Jadi kita hanya di router 1 di sini. Ini ada connect to Romon. Saya akan muncul router yang kedua nih, router R2. Kita konekkan lagi. Agak sulit nih masuknya ya. Kita coba lagi. Masuk lagi ke router 1. Pakai IP kita coba ya. Kemudian kita masuk ke Romon. R2. Nah, ini masuk ke router yang kedua nih, R2. Yang kita setting cukup IP address dulu. Yang pertama ya, IP address. Kita setting IP addressnya yang terhubung ke dari router 2 ke router 1 192.168.12.2/24. Nah, yang satu kan tadi udah disetting di router yang pertama ya. Nah, ini biar bisa terhubung kita setting yang duanya. Kemudian kita setting juga IP address yang terhubung ke arah kliennya. Ini udah selesai. Header 1, header 2. Kita setting DHCP servernya juga
agar klien di router 2 bisa mendapatkan IP address. Oke, udah setting DHCP server udah selesai. Kita masuk ke PC 2. Caranya sama, kita ketikkan perintah DHCP. Kemudian tekan enter. Nah, dapat IP 192.168.20.254. Nah, karena kita belum melakukan konfigurasi routing statik, maka antara PC 1 dengan PC 2 ini belum bisa terhubung. Kita coba buktikan ya, dari PC 1 ke PC 2. Ping 192.168.20.254. Nah, ini masih timeout karena PC 1 tidak mengetahui jalur atau gateway agar bisa nyampe ke PC 2. Begitu juga dengan PC 2, dia juga belum bisa terhubung ke PC 1. Ini 10.254. Dua-duanya nggak ada yang bisa ya. Baik. Nah, sekarang kalau dengan IP routernya sendiri terhubung. Nah, agar PC 1 atau PC 2 ini bisa saling berkomunikasi, maka kita perlu melakukan metode routing. Routing itu ada dua macam ya, ada routing statik, ada routing dinamis. Nah, kali ini kita akan coba bahas bagaimana konfigurasi routing statik di router 1 dan di router yang kedua. Baik, untuk rumusnya adalah ini. Di sini sudah saya terangkan. Nah, di sini nih. Jadi gampangannya gini, saya menggunakan bahasa atau istilah yang mudah dipahami ya, mudah-mudahan mudah dipahami, mudah-mudahan. Jadi kalau routing statik itu menginputkan atau mengenalkan informasi dari router atau dari klien router tetangga. Kalau routing dinamis itu menginputkan atau informasi dari dirinya sendiri. Saya ulangi, kalau routing statik dia seperti pertukaran informasi. Router 1 menginputkan informasi klien router 2 dan router 2 menginputkan informasi klien di router 1. Nah, informasi apa yang diinputkan? Yaitu IP network klien tetangga dan gateway-nya. Nah, di sini destination address, jadi ada dua ya, ada destination address dan gateway. Destination address dan gateway. Destination address isinya IP network dari klien router tetangga atau router lainnya atau router terdekat dengan format penulisan IP network XXXXX dikasih prefixnya berapa. Nah, gateway-nya adalah IP router tetangga yang terhubung secara langsung dengan router yang sedang di setting. Oke. Kita lihat di sini. Nah, kalau router 1 R1, maka destination address-nya IP network dari klien di router kedua. Nah, ini IP network-nya berarti 192.168.20.0. Nah, format penulisannya menggunakan prefix S24. Nah, kemudian gateway-nya IP router kedua yang terhubung ke router 1. Di sini 192.168.12.2. Nah, sedangkan ketika mau nyeting router kedua, destination address-nya IP network router pertama. Nah, ini IP networknya 192.168.10.0/24. Sedangkan gateway-nya IP router pertama yang terhubung dengan router kedua. Nah, kita dapatkan 192.168.12.1.
Itu konsepnya. Mari kita menuju ke Winbox untuk mengkonfigurasinya. Ini router 1, letak konfigurasinya ada di menu IP routes. Di sini kita tambahkan destination address-nya 192.168.20.0/24, gateway-nya 192.168.12.2. Apply. Oke. Nah, di sini ada keterangan AS. AS itu artinya aktif static. Ini router 1. Sedangkan router 2-nya IP routes kita tambah 192.168.10.0/24, gateway-nya 192.168.12.1. Enter. Ini juga aktif static. Kalau sudah muncul aktif static seperti ini dan pengisian destination address dan gateway-nya sudah benar, maka kita bisa melakukan pengujian ulang dari PC1 ke PC2, begitupun dari PC2 ke PC1. Yang sebelumnya timeout kita akan coba ulang lagi dengan IP yang sama 192.168.20.254. Kita enter. Nah, sekarang sudah replay ya. Kita ulangi. Nah, ini udah replay. Jadi router 1 sudah PC1 sudah bisa terhubung dengan PC yang kedua. Kita ulang PC 2 juga. Sebentar, ini router ya. Nah, 10. Nah, PC 2 ke PC 1 pun sudah terhubung. Demikian penjelasan tentang konfigurasi routing statik. Bagi teman-teman yang mau bertanya bisa menghubungi saya di WA Abdul Fatoni 0878833255859. Jika diperlukan, saya juga sudah membuat video tutorial dan penjelasan bagaimana itu routing statik. Di sini sudah saya buatkan videonya. Kemudian ini juga ada simulasi apa itu routing statik. Visualisasi graf berbobot. Teman-teman bisa menyaksikan di sini bagaimana studi kasus menggunakan contohnya misalnya mawar ingin pergi dari UPI ke Laos untuk membeli, namun dia hanya punya uang terbatas dengan 6 digit. Jadi kalau menggunakan ilustrasi perjalanan, kalau menggunakan routing statik itu kita yang menentukan jalur, penumpang yang menentukan jalur. Tapi kalau menggunakan routing dinamis, maka penumpang tinggal tidur nyampe tempat, seperti kita naik pesawat.
kita nggak tahu tuh jalurnya lewat mana terserah pelot saja, maka tentu ongkosnya juga lebih mahal. Nah, itulah routing dinamis, dia akan menggunakan resource lebih besar dibandingkan dengan menggunakan routing statik. Kalau routing statik murah, pakai Gojek nyampe, kita yang nentukin jalurnya. Demikian penjelasan routing statik. Sampai ketemu di lain waktu dan di lain kesempatan. Semoga kita semua sukses bersama. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.